Kami dari kelompok 4 dan tujuan kami datang ke sekolah SMP Negeri 2 Kota Langsa adalah melakukan observasi pendekatan metode pembelajaran di sekolah. Nah, di sini ada saya, Aki Dwi Lestari, dan saya, dan di sebelah kanan saya ada saya Sela Natasha, Saya Mawati. dan sekarang kita tonton video kami. Boleh, tapi saya sampaikan dulu, sekarang ini kebetulan kepala sekolah sedang ada kegiatan di luar, kemudian waktu kurikulumnya juga sedang ada kegiatan pelaksanaan PKA, tes kemampuan akademik di Banda Aceh. Jadi insya Allah saya akan membantu semampu saya, karena saya juga ada mendapat pembelajaran mendalam ya. Kebetulan saya juga sebagai fasilitator di daerah sama seperti Pak. Di sini ada yang kami Nah, kalau kita berbicara tentang kurikulum, kita boleh menggunakan kurikulum 2013, boleh. Juga kurikulumnya, kurikulum Merdeka juga boleh. Cuman di situ ada perbedaan hanya pelaksanaan, yaitu pembelajarannya, pendekatan pembelajaran. Kalau kurikulum Merdeka kan kita masih menggunakan pendekatan Merdeka Mengajar. Nah, kalau sekarang ini kita sudah menggunakan apa yang disebut dengan pembelajaran mendalam, pembelajaran mendalam kelompok learning. Nah, disitulah yang ada perbedaan antara Merdeka Mengajar dengan TPD, yang pada intinya kelihatan perbedaan itu di modul ajarnya ada perbedaan. Kemudian kalau dulu di kurikulum Merdeka itu kan kita menggunakan P5 ya P5. Tapi sekarang ada pengembangan lagi, yaitu 8 dimensi profil lulusan yang diharapkan. apakah dari pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan itu di dalam metode pembelajaran ini? Ya, terlibat. Semua fasilitas yang ada itu terlibat, karena di dalam pendekatan pembelajaran mendalam itu ada namanya kemitraan pembelajaran. Kemudian ada juga lintas disiplin ilmu. Jadi bukan hanya fasilitas, cuma juga guru-guru, walaupun lain pembelajaran, lain mata pelajaran juga kita ambil, kita adopsi bahwa itu adalah lintas disiplin ilmu kita. Nah, itu apalagi pustaka sudah jelas dari dulu sampai sekarang itu menggunakan pustaka laboratorium kan. Dalam pelaksanaan pendekatan metode pembelajaran di sekolah ini, bagi guru-guru yang mungkin udah senior kan harus mengikuti pendekatan ini, apakah ada kesusahan atau kesulitan gitu Pak? Ya, itu tergantung masing-masing ya. Makanya hal utama dalam pembelajaran mendalam itu adalah mindset. Mindset itu ada dua ya, ada fixed mindset dan ada growth mindset. Fixed mindset itu orang yang punya pola pikir tetap. Tapi kalau growth mindset itu orang yang punya pola pikir bertumbuh. Kan? Walaupun dia senior, walaupun dia junior, kalau dia fixed mindset, dia tidak mengikuti, karena dia selalu menghindar dari tantangan. Maaf kakak, saya 4 tahun lagi lah mau purna. Tapi kalau soal ilmu pengetahuan,
insya Allah saya kejar terus. Saya kejar terus. Tidak ada, oh saya udah sempurna, biarlah yang lain, itu tidak ada. Jadi bagi saya itu yang memperluas perkembangan pendidikan harus saya update. Gitu. Jadi nggak ada kendala, ya tidak ada kendala, hanya tergantung masing-masing orang itu. Dia tidak harus senior atau junior, hanya pola pikirnya saja. Gitu. Kalau bagi siswa Pak, kira-kira ada kendala nggak bagaimana? Pendidikan nggak? Baik, kalau bagi siswa itu kendalanya tidak begitu banyak ya, karena kalau pelaksanaan bagi siswa itu tidak begitu banyak perbedaan, ya, tidak banyak perbedaan. Tetap mereka itu ada namanya project. Di kurikulum mereka ada project namanya P5. Di PM juga ada project namanya co-curricular. Tetap nanti ada aktivitasnya itu, ada aktivitas pengembangan, dan di akhir nanti ada semacam lokal karya, panen hasil ya, panen hasil kegiatan itu tetap ada di kurikulum Merdeka, ada seperti itu. Di P5-nya, di P2 ada juga. Dan pameran gelar karya gitu ya. Gelar karya itu pelaksanaan setelah 2 atau 3 minggu itu siswa melaksanakan aktivitas kurikuler membuat karya. Nah, pada hari terakhir itu dibuatlah gelar karya, pameran hasil belajar gitu ya, yang ditampilkan. Harapan Bapak kepada siswa setelah pemerintah menetapkan metode pembelajaran mendalam ini, apa yang Bapak harapkan kepada siswa? Yang saya harapkan, mungkin bukan saya aja ya, banyak guru-guru harapkan semua itu adanya perubahan aktivitas, ada perubahan kebiasaan dari siswa. Makanya sekarang itu kan ada 7 kebiasaan sehat ya, kebiasaan sehat itu sedang dikembangkan. Salah satunya termasuk berkeimanan, olahraga. Kebetulan saya olahraga nih. Kayak setiap hari ya, jam pertama itu ada 15 menit kita ambil aktivitas senam, ya kan, aktivitas senam. Kemudian ada aktivitas, kemudian setiap Jumat itu ada budaya sindu sama. Itu kan kegiatan, kita tunjukkan kegiatan yang pada akhirnya orang tuh jadi satu kebutuhan. Seperti kita makan lah, kita makan tuh kan semata-mata akhirnya itu kebutuhan, tapi kita biasakan dulu kita makan. Kemudian ada juga aktivitas yang lain, misalnya lanjutkan anak itu supaya cepat tidur, karena itu ada salah satu di kegiatan anak Indonesia hebat ya kan. Nah, terkait dengan pembelajaran mendalam itu hal yang penting itu bunyinya itu 8334 ya, 8334. Jadi 8 itu adalah 8 dimensi kepengurusan, ada 3 prinsip pembelajaran, ada 3 pengalaman belajar, dan ada 4 kerangka negara. Itu jenis utama dari ini. Nah, itu nanti aplikasi ke sana, ke modul aja bilang. Mulai dari 8 dimensi kepengurusan, kemudian prinsip pembelajaran itu kan bersadaran, bermakna, dan diraga. Kemudian ada pengalaman belajar juga, kan harus ada di modul belajar kita pertimbangan di situ apa saja pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi di situ kan. Tuh. Ya. Terkait metode pembelajaran ini, kalau ada yang kurang puas dengan pengajaran ini, Dan Pak, apa berdampak besar bagi siswa belajar dulu terhadap kan pembelajaran baru dulu? Karena berarti itu kalau pakai TK atau dasarnya itu kita bisa ambil dari kultur mereka, bisa dari luar negara bisa. Cuman pendekatannya sekarang ini kita sedang menggunakan pendekatan di Gradul. Itu di modul ajar ada
identifikasi, itu mulai dari bagaimana keadaan siswa, kesiapan siswa, itu kan termasuk identifikasi. Kemudian itulah ada lintas disiplin ilmu, kemudian ada kemitraan pembelajaran, ada tambahan di sini. Ya, itu dan dampak, ya dampak. Setelah kami melakukan proyek kokurikuler, kemudian kebetulan kemarin kan lingkungan dan pola hidup berkelanjutan. Nah, anak-anak itu sudah paham bahwa ketika di jalan itu ada sampah itu udah mulai apa? Karena lebih peduli dan dibiasakan seperti itu. Karena termasuk aktivitas kalau di PJOK ya masalah itu tentang jalan santai, ya kan? Kemudian vlogging, vlogging itu kan? Vlogging itu jalan sambil memungut sampah. Nah, itu adalah hasil dari kebiasaan apa? Pola hidup berkelanjutan. Salah satu dari tema proyek co-curricular. Kakak, panduan antara DKIB dan Debrani dapat meningkatkan pembelajaran yang ideal. Itu kalau menurut saya tergantung perkembangan, ya kan, tergantung perkembangannya. Dulu kita menganggap bahwa KTSP itu sudah ideal, KTSP itu sudah ideal. Jadi kemudian kita lihat perkembangan waktu kita dulu ketika ditanya cita-citanya apa, paling jawabannya saya cita-cita jadi guru, saya cita-cita jadi dokter, jadi tentara. Nah sekarang kalau kita lihat perkembangan zaman, ya kodrat zaman, itu anak-anak apa cita-citanya? Saya mau jadi YouTuber, Pak. Ya kan? Kalau dulu kan nggak ada, tapi sekarang udah ada. Dari kita, karena perkembangan zaman, nah mereka seperti itu. Itu cara belajar juga kalau dulu hanya mengisi apa, sekarang mereka sudah bisa menggunakan digital, teknologi digital, bahwa baik guru maupun siswa sudah menggunakan itu. Contohnya seperti saya ada soal ini, Bapak ada kirim melalui Google Form ya, soal menjawab, langsung kirim, otomatis jawaban mereka sudah sampai ke saya. Nah itu kan kalian perkembangan dan anak-anak bisa seperti itu. Baik, sekarang lebih akan daripada kamu ya. Enggak harus, tapi kan kita harus melihat perkembangan, ya kan? Perkembangan itu harus kita lihat kemampuan anak. Tidak harusnya apa? Kita juga lihat ada kendala pemanfaatan juga. Anak-anak yang kurang mampu nanti tidak punya handphone. Kemudian bagaimana anak-anak yang tinggal di daerah yang tidak ada jaringan, itu kan ada mengalami kita. Nah kita juga kalau yang seperti itu kita tidak memfasilitasi, semua boleh dijawab melalui manual. Jadi nggak harus digital semua, enggak. Jadi fleksibel dia. Yang mampu laksanakan, yang tidak. Berarti siswa ini kalau manfaat Penggunaan handphone hari-hari biasa itu kita melarang penggunaan handphone. Tapi ketika misalnya saya guru nih memerlukan anak-anak hari ini perlu pakai handphone, saya koordinasi dengan wali kelasnya, kemudian dengan kesiswaan, BK ya, BK kesiswaan, bahwa saya perlu kelas ini hari ini bawa handphone, karena ada pembelajaran digital. Nggak ada masalah, bawa. Tapi saat itu saja, saat lain mereka akan simpang. Gitu. Kalaupun mereka melaksanakan apa curi-curi pakai, ya itu bisa aja dipegang dulu, panggil orang tuanya. Gitu. Artinya jangan sampai anak-anak itu menyalahgunakan handphone tadi pemakaianmu. Terkait dengan metode pembelajarannya.
Mungkin ini saja Pak yang dapat kami tanyakan atau observasikan pada sekolah ini. Kami dari Universitas Samudra dari Pendidikan Bahasa Indonesia, izin Pak ingin mengetahui mengenai kurikulum dan metode pendekatan dengan guru. Untuk perkenalkan saya Iya. Baik Pak, kami pertanyaannya menurut bagaimana pelaksanaan pembelajaran learning yang terjadi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adalah semacam pendekatan pembelajaran bantuan belum Iya. lama dengan akreditasi diharapkan pembelajaran ini bermakna lebih fokus pada materi dan insyaallah ya seperti gua ini pendekatan DP ini sudah kita laksanakan. Sudah ada guru yang mengikuti pelatihan DP ini malah di SMP 2 kami bersyukur ada guru yang menjadi fasilitator training itu Bapak Muhammad Ikhwan Spedi. Dia malah salah seorang hasil training kita sahabat ya. Baik Pak. Pertama kali dimasukkan metode pembelajaran learning, apakah berdampak kepada guru atau siswa Pak yang lebih parahnya gitu? Ya berdampaknya sih pada proses pembelajaran dan hasilnya juga terasa oleh guru dan juga oleh anak-anak. Karena dari kejadian ini setelah pembelajaran ada perubahan sikap pada anak. Misalnya salah satu contoh kita lupa ada pemateri energi. Jika menjalankan energi, memahami apa itu energi, bagaimana cara menjaga hemat energi. Ini begitu dia pulang sekolah, nggak ada guru, tidak lampunya hidup, dimatikan. Jadi ada langsung rasa bagi sekolah, juga ada perubahan sikap ya anak. Kesadaran dan kepedulian. Nah, jadi pembelajaran itu mendalam memang rasa biar anak dan bisa diaplikasikan untuk langsung jadi kan dulu merasa ya bahkan anak aku masih sekolah itu merasa dibutuhkan dan itulah yang diharapkan dari perubahan pendidikan proses pendidikan. Oke Pak. Bapak nih Pak. Kalau misalnya kan ini sekarang mungkin di SMP Negeri 2 kurikulumnya merdeka Pak. Iya. Nah kalau dipadukan kurikulum merdeka dengan pembelajaran pendekatan learning ini, apakah sangat sesuai atau mungkin ada kendala lainnya Pak? Ya sesuai, karena bukan berarti merdeka itu tidak ada kurikulum sama sekali. Merdeka itu maksudnya lebih kepada kebebasan anak-anak dalam memilih belajar. Tidak harus. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.